melihat sesuatu di dalam kandang besi. Paman editor, tolong gambarnya diperbesar dong. Wah, itu kan kukang Sumatera. Salah satu primata yang sudah terancam punah di dunia dan masuk ke dalam Appendix 1, yang artinya dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Kenapa mereka ditangkap? Apa salah mereka? Di daerah Lampung, praktek jual beli kukang masih saja marak terjadi. Padahal hewan yang memiliki muka menggemaskan ini sudah masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Harusnya kan mereka dibiarkan hidup dengan tenang ya, bukannya malah ditangkap lalu dijual belikan. Kali ini, Detektif Otan sedang menelusuri tempat jual beli kukang di daerah Lampung, teman. Di sini praktik jual beli kukang masih saja sering terjadi. Tingginya permintaan akan kukang membuat sebagian masyarakat akhirnya menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Tidak mudah untuk menemukan orang yang menjual kukang, karena biasanya mereka akan menangkapnya jika ada permintaan. Setelah menyusuri gang ke gang, akhirnya Otan mulai menemui titik terang tentang keberadaan si penjual kukang. Mereka akan mengeluarkan kukang kalau memang dirasa aman. Ini siapa nih, Bang? Ya kukang biasa ini. Bukan yang kukang merah itu ya? Bukan. Ini nangkapnya di mana ini, Bang? Di hutan. Ada susah nangkapnya ini. Biasanya di jebak atau di tangkap biasa gitu aja, Bang? Tangkap biasa. Enggak dijebak berarti ya? Ya dimarusak ya. Lalu nih kalau ini harganya mahal nih berarti kalau misalkan yang Oh mahal bang. kalau yang sehat-sehat begini. Mahal. Tidak ada patokan harga pasti. Yang jelas, kalau kedua belah pihak sudah cocok, proses jual beli baru bisa terlaksana. Setelah negosiasi panjang, akhirnya kita bisa mendapatkan keempat ekor kukang ini, teman. Nantinya mereka akan kita bawa ke tempat yang aman untuk kembali kita rilis ke habitatnya. Hewan yang dikenal memiliki gerakan yang lambat ini memang dikelilingi oleh hal-hal berbau mitos. Biasanya pukang itu salah satu hewan memang yang disengaja untuk dijadikan tumbal sebagai pembuatan jembatan dan sebagainya. Masyarakat sekitar percaya kalau menumbalkan kukang untuk membangun jalan atau jembatan dapat membuat bangunan tersebut jadi awet dan menjauhkannya dari hal-hal yang tidak baik. Wah, tapi kenapa harus Sobat Otan yang ditumbalkan? Sebenarnya bukan ini perkaranya. Jika suatu bangunan atau jembatan dibangun dengan benar dan sesuai spek, pasti akan baik dan awet kok hasilnya. Masyarakat di Lampung biasanya mitosnya apabila salah satu pukang itu masuk ke rumah atau yang lainnya, nah itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya bisa rumah tangga bisa berantakan dan lain sebagainya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Lampung, kukang api merupakan salah satu kukang yang memiliki sifat panas. Jadi, apabila salah satu bagian kukang ditanam di pekarangan rumah seseorang, maka pemilik rumah tersebut hubungannya akan memanas dan tidak harmonis. Hal ini dipicu karena rasa iri yang tinggi terhadap seseorang yang memiliki hubungan harmonis ya teman. Jadi berbagai cara dilakukan, ya untuk melihat pasangan tersebut bertengkar atau pisah deh. Tuh kan, Paman Dayat juga sudah menjelaskan kalau ini tuh mitos. Jadi kebenarannya masih belum jelas ya. Lagian Otan heran deh, di zaman yang serba modern seperti sekarang, kok masih banyak ya orang yang percaya sama hal-hal seperti ini?
selain ditangkap atau diburu, ternyata berkurangnya jumlah kukang di Lampung juga banyak disebabkan karena kukang mati tersengat listrik, teman. Ya, maklum saja, kukang memiliki daya jelajah yang cukup jauh, sehingga tidak hanya berdiam diri di hutan, dia juga sering berkelana sampai ke pemukiman warga. Salah satu tempat favoritnya kukang adalah kabel listrik. Untuk mengurangi kejadian kukang mati tersengat listrik, akhirnya warga dan pemerintah sekitar memasang alat penghalau seperti ini agar kukang tidak naik ke kabel listrik. Kamu juga sih, Sob. Ngapain sih naik-naik ke kabel listrik? Itu kan tegangannya tinggi. Berbahaya untuk keselamatan kamu, Sob. Kali ini Kak Dimas ditemani oleh kakak-kakak komunitas pecinta hewan setempat akan melepaskan kembali kukang ke habitatnya. Kebetulan waktu sudah mulai sore hari. Jadi, ayo Kak Dimas, lepaskan mereka. Nah, jadi Tan, ini kita sudah dapat ya lokasi untuk rilis kukang. Jadi lokasinya sudah jauh dari pemukiman warga, terus juga di sini juga masih banyak makanannya ya, pohon-pohon buah-buahan juga masih banyak. Nah, tapi sebelum rilis, tadi juga kita sudah cek untuk kesehatannya aman ya, Bang? Aman. Aman ya, cuma ada bekas sengatan ya, sengatan listrik ya, sengatan listrik yang ada pada bagian tangannya ya. Jadi kondisinya sih sudah sembuh, cuma bekasnya masih ada. Ya udah, berarti langsung kita rilis aja ya. Tidak boleh sembarangan ya untuk merilis kukang di alam. Melepas sobat totan ini di siang hari justru membahayakan buat kukang. Karena kukang adalah primata nokturnal atau aktif di malam hari. Nah, sekarang kamu bebas, Sob. Cari tempat yang aman ya. Semoga kamu bisa terus lestari dan tidak punah. Amin. Kukang merupakan jenis primata kecil yang lamban dalam bergerak. Kukang juga banyak menghabiskan waktunya di atas pohon, teman. Meskipun wajahnya sangat menggemaskan, tapi sobat totan ini memiliki kelenjar racun yang berbahaya. Sebelum menyerang musuhnya, kukang akan jilati kelenjar racun yang ada pada sikunya. Kemudian, sobat totan ini akan menggigit lawannya sampai racun masuk ke tubuh. Kalau kalian mengaku pecinta binatang, kalian juga harus melestarikannya, teman. Caranya dengan tidak memelihara dan tidak memburunya saja. Itu sudah cukup. Mari sayangi dan jaga satwa untuk kelestarian mereka. Itu kan ular kobra. Ayo cepat segera kabur. Selamatkan anak-anakmu. Duh, kok bisa ada ular kobra di dekat pemukiman gini sih? Di sini kan jauh dari sawah atau hutan. Jangan salah, teman. Kobra adalah salah satu reptil yang mampu dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan dan berkembang biak, teman. Itulah mengapa dia juga biasa ditemui di dekat pemukiman penduduk. Si kobra mulai mengincar anak ayam sebagai buruannya tuh. Hei, tapi tidak semudah itu. Tuh lihat, dengan gagah induk ayam menjaga anak-anaknya. Kamu belum tahu ya kalau mama sudah marah. Induk ayam memang sangat protektif dengan anak-anaknya, teman. Mereka tidak takut dengan apapun yang mengancam keselamatan anak-anaknya. Ketika terancam, induk ayam akan melindungi anaknya di balik tubuh dan sayap. Tuh, bahkan sampai ada yang naik ke punggung si induk ayam. Kamu ketakutan banget ya, Sob. Berbekal sayap dan cakar kaki yang tajam, induk ayam akan menyerang siapapun yang mengganggu. Nah kan, apa Otan bilang? Induk ayam berhasil mengusir si ular kobra tuh. Kabur juga kan dia setelah merasakan kemarahan emak-emak.
Makanya jangan macem-macem deh sama emak-emak yang lagi jagain anaknya. Cie-cie yang lagi dapet jatah keluar rumah. Iya, Otan tahu kalian lagi berbahagia kan? Tapi ya santai aja kali Sob, nggak usah kelabakan gitu. Yang tertib dong, kayak nggak pernah lihat dunia luar aja deh. Begini teman, perilaku Sobat Otan kalau lagi jamnya diumbar atau dilepaskan dari kandangnya ke halaman terbuka yang lebih luas dan bebas seperti ini. Pasti heboh. Walau jadi agenda rutin, kawanan ayam kampung ini tetap butuh adaptasi mengenali lingkungan mereka yang baru. Makanya semuanya pada panik. Padahal kalau udah nyaman, pada asik sendiri nantinya. Coba aja teman di rumah perhatikan. Lama-kelamaan mereka mulai tenang. Kandang sengaja dibuat terbuka, yang letaknya nggak jauh dari rumah pemilik. Maklum saja teman, mereka ini kawanan ayam kampung yang sengaja diternak. Kandang seperti ini biasa disebut juga kandang umbaran. Sesuai dengan namanya, kandang umbaran sengaja dibuat lebih luas dan terbuka supaya kawanan ayam bisa bermain bebas seperti di alam terbuka. Dari ratusan ayam kampung ini, teman di rumah melihat ada yang mencurigakan gak? Coba perhatikan lagi baik-baik. Otan mencium ada bau penyusup masuk ke dalam kawanan ayam kampung. Dari gerak-geriknya, bentuknya, kamu beda sendiri loh Sob. Nah kan, benar dugaan Otan. Ada ayam hutan di antara ratusan ayam kampung yang dari tadi kita lihat. Hei Sob, dari kapan kamu di sana? Kapan masuknya? Kok Otan sama teman di rumah nggak ada yang tahu ya? Hehehe, ini lagi malah berantem. Ada masalah apa sih kalian Sob? Ada tamu kok malah berantem? Tuh kan, gara-gara kalian sih. Ayam hutannya jadi nggak betah. Pergi deh jadinya. Sob, tunggu. Mau kemana? Sepertinya Paman menemukan sesuatu. Ya ampun, ada telur. Hei, Paman, kembalikan telurnya ke tempat semula. Jangan diambil. Loh, kok telurnya dimasukkan ke dalam lemari? Jangan-jangan Paman ini kolektor telur ya? Tunggu deh. Walah, ternyata ini mesin penetasan telur. Berarti Paman ini sengaja mengambil telur dari kebun untuk ditetaskan di rumahnya dengan bantuan mesin penetas rakitan ini. Ternyata Paman sudah lama menjadi pencari telur ayam hutan. Bukan tanpa alasan. Paman melakukan ini untuk menyelamatkan telur yang kemungkinan gagal tetas. Beginilah teman, perilaku ayam hutan dewasa saat di habitat aslinya. Apalagi kalau anggap ada pengganggu, mereka akan mencari tempat yang sulit dijangkau oleh pandangan mata manusia dan predator alam lainnya, seperti masuk ke dalam semak-semak yang rimbun dan gelap. Diam bukan berarti menyerah, tapi justru sebagai cara pertahanan diri. Cara ini biasa juga disebut kamuflase diri.
Bukan cuma di darat, ayam hutan juga punya kemampuan untuk bersembunyi di atas pohon. Oh iya, ternyata beneran. Pepohonan jadi salah satu tempat favorit si ayam hutan untuk bersembunyi. Belum lagi kalau dia udah mulai ngajak lari. Wih, kenceng banget. Teman, seringkali terdapat pemberitaan kalau sobat hutan ini masuk ke dalam pemukiman warga. Ini terjadi salah satunya karena stok makanannya di alam sudah habis teman. Dan akhirnya mencium bau tikus yang bersarang di pemukiman manusia tinggal. Nah, meski demikian, kalian jangan asal bunuh ular yang masuk ke dalam rumah ya. Selain karena mereka juga punya hak untuk hidup, kelangsungan hidup mereka juga penting untuk kontrol populasi dalam siklus rantai makanan. Nah, kali ini agen Otan Kak Nurma punya tipsnya. Cukup dengan pipa seperti ini, ditambah kantong di ujung satunya, kita bisa mengamankan si ular. Kak Nurma, ayo kita buktikan. Pada dasarnya, ular adalah hewan yang memiliki insting untuk menghindar dari bahaya. Caranya, dia akan bersembunyi di tempat yang gelap. Rongga pipa yang gelap akan langsung direspon si ular sebagai jalan keluar atau tempat yang cocok untuk sembunyi. GPL, nggak pakai lama. Langsung saja si ular bergerak maju masuk ke dalam pipa tanpa paksaan. Dan kalau sudah masuk ke kantong, tinggal diamankan deh. Jadi teman di rumah bisa menangkap ularnya tanpa melukai atau membunuhnya. Sekaligus aman juga buat kita. Cakep! Itu, posisi ngambil gambarnya terlalu dekat. Otan khawatir, serangan ular king cobra kan sangat cepat dan berbahaya. Kalau terlalu dekat seperti itu, bisa. Aman Otan, tenang aja, kan ada kacanya. Om kameramen nih, bikin panik Otan aja. Ternyata Om kameramen sedang mengambil gambar detailnya teman. Makanya diperlukan kaca sebagai pembatas yang aman. Dengan demikian, kita jadi tahu deh gambaran detail organ-organ tubuh si king cobranya. Gambar-gambar ciamik yang kalian tonton ini semua berkat Om kameramen. Kurmaks! Di tayangan tadi, teman-teman bisa lihat dengan jelas king cobra menyerang sejajar dengan kepala Om kameramen. Karena itulah yang paling dekat dengan pandangannya. Kali ini Otan mau ngenalin ke kalian dua sobat Otan yang terkenal jadi rajanya ular. Hayo, siapa yang bisa menebak? Ya, mereka adalah si king cobra dan king koros. Namun jangan salah sangka ya. Meski menyandang nama king atau raja, bukan berarti mereka jadi pemimpin yang bisa nyuruh-nyuruh semua ular. Mereka dinamakan king karena punya sifat kanibal, yang artinya memakan sesama ular. Tentunya ular lain yang berukuran lebih kecil. Ditambah lagi, panjang tubuh mereka bisa mencapai 4 meter. Alhasil, para raja ular ini masuk ke dalam jenis ular berukuran besar. Ketika king cobra merasa terancam, dia akan mengembangkan tudung dan menegakkan badannya hingga sepertiga ukuran panjangnya. Caranya ini untuk mengintimidasi lawannya, jadi dia tidak akan langsung menggigit teman. Berbeda dengan king cobra, king koros tidak berbisa teman, tapi dia juga bisa membesarkan sebagian tubuh depannya hingga muncul motif putih yang tersebar. Sisik bermotif putih ini yang akan dilihat lawan sebagai tanda untuk diwaspadai atau ditakuti. Coba deh kalian dengar suara desisnya.
Suaranya ini untuk menakuti lawan agar mundur atau membatalkan serangannya. Dan ketika King Koro sudah merasa semakin terancam, barulah dia melancarkan serangan gertakan.